teman-teman, Shalom. Perkenalkan, nama saya Gabriela Rombot dengan NIM 050845519 Universitas Terbuka Palu. Kita semua tahu kalau Pancasila adalah dasar negara kita. Tapi ternyata Pancasila punya perjalanan yang panjang, dari awal kemerdekaan sampai zaman sekarang. Nah, di video kali ini aku mau cerita sedikit tentang bagaimana perkembangan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari awal kemerdekaan, masa Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai reformasi. Dan apa sih pelajaran yang bisa kita ambil sebagai generasi muda? Di masa ini, Indonesia baru saja merdeka. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tapi perjuangan belum selesai. Kita masih berperang menghadapi berbagai ancaman baik dari luar maupun dalam negeri. Pada masa ini, nilai-nilai seperti persatuan dan gotong royong sangat menonjol dalam perjuangan rakyat Indonesia. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar tahun 1949, bentuk negara Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, dasar negararis tidak secara eksplisit menyebut Pancasila, tetapi nilai-nilai Pancasila tetap diakui dan dijalankan dalam pemerintahan. Sistem ini hanya bertahan sekitar 1 tahun. Pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Kembalinya bentuk NKRI menandakan bahwa semangat persatuan sebagaimana terkandung dalam Pancasila tetap menjadi dasar kehidupan bangsa. Sistem politik yang dianut adalah multipartai sehingga kabinet sering berganti dan pemerintahan menjadi tidak stabil. Walaupun Pancasila masih diakui sebagai dasar negara, dalam praktiknya banyak kepentingan politik yang menyebabkan nilai-nilai Pancasila sulit diwujudkan. Masyarakat lebih mementingkan ideologi partai dibandingkan dengan kepentingan bangsa. Akibatnya nilai persatuan dan musyawarah dalam Pancasila sering terabaikan. Kondisi ini menimbulkan keresahan nasional dan keinginan untuk kembali ke pemerintahan yang lebih stabil. Untuk mengatasi kekacauan politik, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkuat posisi Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa ini, Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih banyak terpusat pada presiden. Pancasila dijadikan pedoman tunggal kehidupan politik dan sosial. Namun, dalam praktiknya nilai demokrasi dan kebebasan justru menurun. Muncul penyimpangan terhadap nilai kerakyatan dan keadilan sosial karena kekuasaan yang terlalu terpusat. Kemudian datang masa Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Di masa ini, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi tunggal. Ada program penataran P4 untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ke masyarakat. Tujuannya bagus, tapi sayangnya kadang digunakan untuk mempertahankan kekuasaannya. Pada masa ini, stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama. Dan banyak kemajuan dicapai seperti pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Setelah reformasi, kebebasan berpendapat terbuka lebar, tapi muncul tantangan baru, yaitu perpecahan, hoaks, dan intoleransi. Sekarang, Pancasila kembali diperkuat lewat lembaga seperti BPIP agar nilai-nilainya bisa diterapkan lagi di kehidupan nyata. Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila dalam tindakan nyata, menghargai perbedaan, menjunjung keadilan, dan menjaga persatuan bangsa. Karena Pancasila bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga pedoman masa depan. Mari kita amalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari demi Indonesia yang damai dan berkeadilan.